Hari ini saudara saya rindu untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sharing hari ini terinspirasi saudara. Satu kali saya baca bukunya John Wesley tentang kumpulan khotbah-khotbah terbesar sepanjang masa. Jadi dalam kehidupan dia pernah bagian ini dan saya coba baca lagi. Kebetulan dikasih judulnya The Devil's Devices. Saya percaya saudara, ini akan memberkati kita semua. Nah saudara, kalau saudara ditanya saudara ya, senjata perlengkapan iblis yang paling banyak ngejatuhin anak Tuhan itu apa saudara? Ya. Nah dari buku ini saudara saya baca saudara, ternyata yang dipakai iblis sebagai senjata untuk menghancurkan anak-anak manusia itu, anak-anak Tuhan itu adalah ternyata ini saudara, firman Tuhan. Bingung ya saudara ya? Ternyata ini yang dipakai saudara, makanya saya nggak heran juga karena Lucifer sendiri adalah malaikat terang kan. Dia tahu semuanya tentang perkataan Tuhan. Dia pakai itu semua untuk justru untuk menjatuhkan anak Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Yang pertama saudara ya, firman yang kurang orisinil saya sebutnya saudara. Nah saya kasih tahu dulu, firman yang orisinil, yang asli, yang Tuhan pernah ucapkan itu ini saudara. Ya, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 saya bacain. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini firman Tuhan asli yang Tuhan ucapkan langsung. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya, sama-sama katakan apa? Pastilah engkau mati. Asli ini saudara dari Tuhan. Ya. Nah, tapi satu kali saudara firman ini sampaikan kepada Adam. Tapi satu kali saudara dalam kehidupannya Adam, saya nggak tahu Adam gimana komunikasi sama Hawa. Saya nggak ngerti mereka gimana Bible study-nya, saya nggak ngerti. Tapi satu kali waktu lagi di taman sore-sore hari mungkin, iblis menyamar sebagai ular dan terjadilah pembicaraan ini. Ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Nah, ini firman yang udah nggak orisinil, yang udah ditambahin, yang udah dikurangin. Ya, saya bacain. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, itu tentulah Allah berfirman. Ini pakai ayat nih saudara ya. Mau meyakinkan Hawa, tes ombak kalau kata teman saya mah. Ya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi waktu iblis pengen tahu pengetahuan saudara, dia ajak saudara ngobrol, coba diputerin. Kalau yang tadinya semua boleh makan, supaya untuk tahu pemahaman kita tentang firman, pemahaman Hawa tentang firman, iblis bilang gini, pasti Tuhan bilang ya, dalam semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tes ombak. Lalu tuh si perempuan berkata gini kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Berarti si Hawa tahu firman ya. Tapi kalau saudara baca ayat berikutnya, sama si Hawa ditambah-tambahin. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Rabahnya nggak ada, bener ya? Jadi supaya bombastis mungkin sama Hawa ditambah-tambahin. Padahal kalau saudara baca kitab Wahyu katanya nggak boleh nambahin, nggak boleh kurangin, ya kan? Nah tapi karena ditambah-tambahin, ular tuh tahu, setan tuh tahu bahwa nih orang sebetulnya enggak ngerti jelas gitu. Lalu ular mulai berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi si ular pengen ngomong gini, kamu bisa aja mati, tapi belum tentu loh. Beda gak sama yang orisinil? Yang orisinil bilang apa? Pada waktu kamu makan, kamu pasti mati, pasti. Tapi ular bilang, enggak lah. Belum tentu. Mungkin ya, mungkin enggak. Ya kalau lagi suwe ya mati. Kalau lagi enggak ya
Iya kan, kayak orang misalnya kalau korupsi ya kalau lagi naas ketangkep, apa boleh buat, pakai baju oranye. Tapi kalau lolos, ya 2 keturunan nggak usah kerja kalau lolos. Ya, iblis coba ngomong gini, sekali-kali belum tentu, coba aja. Ya, kata pastinya ya ilangin saudara. Ya, nah. Tetapi kamu tidak akan mati. 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Enggak salah juga tuh. Yang dikatakan iblis tuh enggak salah. Kamu akan jadi seperti Allah, benar. Tapi jadi seperti Allahnya dalam hal apa? Dalam hal tahu yang baik dan yang jahat. Yang iblis nggak pernah ngomong itu gini, manusia diciptakan bukan untuk tahu yang baik dan yang jahat sebetulnya. Manusia diciptakan untuk taat firman, Tuhan suruh apa lakukan. Bukan dari penilaian baik dan jahat. Kenapa? Karena yang menjadi hakim cuma Tuhan. Manusia nggak ditentukan jadi hakim, saudara. Ya, nah kelihatannya firmannya selisihnya sedikit. Tapi ujungnya bedanya bisa jauh tuh. Bedanya bisa jauh saudara. Nah, firman enggak? Firman. Tapi kadarnya ditambah dikurang. Itu sebabnya saudara, kenapa saya mau sharing ini dari sejak awal Adam dan Hawa jatuh. Karena mereka nggak dapat pemahaman, mereka nggak coba tekunin. Bayangin yang Adam yang dapat langsung dari Tuhan, Hawa yang dekat bergaul di dalam taman, waktu dia nggak paham, bisa diplesetin saudara. Bagaimana kita? Itu sebabnya saya mau dorong saudara, yuk kita sama-sama lebih sediain waktu untuk kita renungin firman saudara. Baca firman, kalau bingung kita diskusi. Ya hari Rebo kita diskusi sama-sama supaya apa? Kita saling dipertajam, saling diteguhkan, amin. Kalau salah kita lihat pandangan orang-orang dalam satu kelompok, dalam satu grup kita, oh ini pandangannya ini pandangan ini, supaya kita dapat kekayaan firman. Amin saudara. Nah, coba lihat berikut. Jadi saudara, ini yang iblis coba putar balikin, ada 3. Yang pertama, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal dibilang apa? Pasti mati. Ya, yang kedua, saudaraku, matamu akan terbuka. Ya terbuka. Tapi mata terbuka itu bukan serta-merta membuat kita jadi lebih baik. Iya kan? Coba tes. Coba aja tes. Enak kok. Coba nih narkoba tes supaya kamu tahu nggak terlalu kuper-kuper amat. Coba tes. Belum pernah kan ngerasain? Coba saudara. Akhirnya gara-gara coba sekali, ada kejadian, wah ada keluaran, ada bilangan, ya terakhir diulang lagi saudara ya, kejadian lagi saudara ya, make lagi saudara. Nah yang terakhir, yang ketiga saudara, kamu akan jadi seperti Allah. Oh hebat, jadi seperti Allah. Ya makanya banyak kita sekarang suka tertipu dalam kadar-kadar tertentu pengen jadi seperti Allah. Ya artinya kita tuh pengen independen, nggak depend sama Tuhan saudara. Ya ini salah satu yang iblis coba. Ini nih cobaan, ujian, dosa yang paling orisinil, yang pertama kali ada saudara. Pakai apa? Firman kurang orisinil, dikurangin, kita jadi bingung. Satu kali saya pernah ketemu orang yang menurut saya seumur saya ini, saya ketemu orang ini yang paling sukses dalam dunia bisnis menurut saya loh. Kan yang sukses banyak, tapi selama saya ketemu nih orang paling sukses. Nah dia mulai gini, dan pemahaman firmannya luar biasa banget, hebat lah gitu. Dia kalau pengen belajar bahasa Ibrani, dia cari dosen bahasa Ibrani yang paling bagus, diundang ke rumah belajar private. Yunani diundang bagus. Nah satu kali dia ngomong sama saya gini, kamu tahu nggak, kamu akan sama seperti yang kamu sembah.
Saudara setuju nggak statement ini? Kalau kamu menyembah Tuhan, kamu akan sama. Artinya gini, kalau Tuhan kamu penuh kasih, kamu akan penuh kasih. Kenapa? Kamu kan akan menyerap, ya, menerima tuh, ya, terhadap apa yang kamu sembah. Oh iya, saya setuju Om, saya bilang gitu. Oh iya. Tapi kalau memang Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang penuh kasih, yang disembah gereja maksudnya itu Tuhan yang penuh kasih, kenapa di gereja nggak ada kasih, banyak perpecahan? Waktu dia ngomong kayak gitu, firman juga ya. Kalau kamu menyembah kan katanya kamu harus sama seperti aku kan, bener nggak? Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Jangankan sesama musuh aja dikasih. Tapi kenapa di gereja banyak pertanyaan? Ini saya kutip obrolan kita. Benar juga ya. Terus dia mulai masuk yang berikutnya. Nah, jangan-jangan gereja kita hari ini nggak menyembah Yesus yang benar, kata dia gitu. Benar juga nih, saya bilang gitu ya. Yesus itu kalau di zaman dulu banyak yang namanya Yesus. Benar gak? Ada yang Yesua Al-Masya, ya Yesus Al-Masih, ya ada juga Yesua Baraba, perampok. Tapi nama depannya sama-sama Yesua. Nah hari ini yang kita sembah nih apa? Ini kata dia loh. Iya Om, iya. Terus runtut sampai pada titik tertentu. Dia bilang gini, Paulus itu nggak pernah dimuridin sama Yesus langsung loh. Jadi sebenarnya dia bilang, Paulus dan tulisan-tulisan itu belum tentu benar. Makanya kamu jangan percaya. Nah sampai di titik itu saya bingung kan. Nangkep gak maksudnya? Padahal awalnya comot firmannya ada semua. Di kitab Wahyu ada, di kitab Yohanes ada. Sampai titik tertentu. Dia bisa gak percaya loh saudara. Sama perjanjian baru kecuali 4 Injil. Nah. Ini orang, waduh dahsyat saudara. Dan pada akhirnya ya dia gak pernah lagi mau bersekutu. Dia belajar sendiri, bangun komunitas sendiri. Dan tidak percaya kitab perjanjian baru selain 4 Injil. Karena buat dia Paulus sesat. Tapi kalau saudara ngobrol sama dia semua kutipnya ayat. Nah saya pengen sharing ini kenapa? Karena saya mau beritahu penting loh buat kita. Untuk saling benar-benar belajar. Renungkan, diskusi. Kenapa? Karena pada hari-hari terakhir kita tahu kan akan ada banyak penyesatan. Firman yang gak orisinil firman tanpa kita sadari kita tuh kebawa. Jadi kalau diskusi awal, bener. Bener gak? Bener Pak. Bener begini? Bener. Sampai satu titik baru mulai tuh selisihnya 1 derajat tapi kalau dijalanin terus, waduh bisa selisihnya jauh saudara. Pakai apa? Pakai firman. Firman yang ditambahin, dikurangin. Nah yang kedua saudara. Firman itu dipakai iblis waktu kita juga belajar firman. Tapi kita campur sama ego. Ya. Firmannya pakai ego. Nah saya belajar dari mana? Yesus waktu dicobai sama iblis semua pakai firman. Amin. Ya kalau saudara lihat Matius 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Jika engkau anak Allah. Perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus anak Allah? Oke. Iblis bilang, saya mau percaya kamu anak Allah, coba buktiin. Anak Allah mah bisa bikin ini. Lapar kan udah 40 hari gak makan kan? Jangankan 40 hari, baru hari ketiga aja udah kebayang tuh kalau ayam lewat. Saudara pernah gak puasa 5 hari gitu ya? 3 hari dah kalau 5 hari udah menang. Ayam lewat nih, kita ngeliat udah kayak Kentucky, ya Pak Ciamke, ya ngeliat kelapa aja nih saudara. Ini kalau diserut, dikasih gula aren, tambah cincau sedikit, waduh ngeces saudara ya. Nah Yesus 40 hari, jadi yang dipakai sama iblis apa egonya. Saya mau percaya loh kalau kamu Tuhan, tapi coba buktiin, bisa nggak saudara? Ya, nah saudara dahsyat. Ini saudara, ya. Berikutnya saudara, tapi Yesus itu enggak kebawa karena Yesus tahu
Ya, ada ayat ditulis dalam kitab Ulangan. Jadi ia merendahkan hatimu. Puasa itu kan merendahkan hati kan? Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Jadi Yesus counternya saudara. Pakai firman yang betul-betul firman tanpa ada ini loh, ego. Ya, saudara pernah nggak ngalamin karena kita punya ego, firmannya tuh harus sesuai dengan yang kita mau, kira-kira kita cuplik. Kenapa? Ya karena itu yang kita mau. Ego saudara. Ya. Berikut saudara, ya saya kasih contoh 3 nih. Firman Allah plus ego. Lanjut. Iblis bilang gini, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Ayatnya ada loh saudara. Percis ayatnya di kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur 91, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Persis saudara. Jadi kalau saudara ngalamin cobaan ya, iblis bilang gini, anak Allah kan? Aktif kan? Aktif? Nah, coba kalau anak Allah doa coba. Minta situasinya berubah. Ya. Minta coba buktiin. Waktu kita udah doain saudara ya. Wah. Tuhan rubah. Tapi gak sesuai yang kita mau. Iblis bilang gini, katanya anak Allah. Mana? Kalau saudara pernah ngalamin situasi itu hari ini, saya kasih tahu, jangankan saudara, Yesus aja dicobai dengan cobaan yang sama saudara. Yesus aja dicobain dengan cobaan yang sama. Iblis coba pakai firman. Ya, dia tahu semua pergumulan kita. Dia mulai coba gali apa yang jadi kebutuhan dan keinginan kita, egonya kita. Dicoba, nih klaim. Ini klaim. Karena iblis tahu kalau itu gak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti gak terjadi kan. Klaim. Supaya kalau gak terjadi, mungkin saudara akan kecewa sama Tuhan. Mungkin saudara akan luka sama Tuhan. Mungkin saudara gak akan percaya lagi sama Tuhan. Tuh, saudara. Waktu saya renungkan ini saudara. Iya. Saya coba hitung berapa kali dalam hidup saya. Ini kan mempertanyakan identitas diri kan. Jika kamu anak Allah, kalau lu bener nih, coba buktiin. Sebab kalau ini bener, anak Allah, harusnya kamu jatuh aman. Kalau kamu anak Allah, kamu perintahin roti, selesai, beres, dapat berkatnya, aman. Tapi ternyata goalnya Tuhan dalam setiap ujian pencobaan bukan aman. Goalnya Tuhan adalah proses, goalnya Tuhan adalah karakternya kita saudara. Supaya bukan cuma kita dapat kuasanya, dapat berkatnya, tapi emang serupa dengan dia dalam karakter, saudara. Ya. Nah, firman Allah. Nah, ya, dia berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara tahu di 1 Yohanes pasal berapa gitu, Tuhan bilang gini, firman Allah berkata gini, dan dunia ini dikuasai, kita ini adalah anak Allah dan seluruh dunia ini dikuasai oleh si jahat. Nah, jadi waktu iblis bilang gini, semua dunia ini akan kuberikan kepadamu. Emang benar, waktu manusia jatuh dalam dosa, iblis tuh dapat kuasa. Kalau engkau sujud menyembah aku, sekali aja, aku kasih semua. Aku kasih semua. Tapi Yesus hebat saudara ya. Yesus enggak mempan, Yesus counter pakai firman. Yesus ambil ayat ini, Ulangan 6 ayat 13. Dia kutip ulang di Matius 4. Dia bilang, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau
bersumpah. Hanya sama dia aja kamu mau menyembah. Nah, dalam kehidupan kita pasti ada banyak alternatif saudara untuk mencapai solusi dari masalah kita. Tapi pertanyaannya, alternatif mana yang betul-betul yang kita mau ambil, yang merupakan hal-hal yang Tuhan mau. Cara-caranya Tuhan. Saya menyadari saudara, udah hampir berapa minggu kita bahas tuh tentang ini kan, pencobaan, ujian, senjata iblis tipu muslihat. Saya juga nggak pernah menyangka gitu ya, dalam baca buku kemarin beberapa hari yang lalu saya dapat remahan ini saudara, bahwa hal yang paling dipakai sama iblis menyerang kita adalah ya justru lewat firman. Kalau saudara paham firman itu dipakai bahkan untuk menyerang. Jadi kalau kita nggak betul-betul merenungkan, meresapi, bersekutu, ada persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan pencerahan-pencerahan, kita tuh bisa salah sama sekali loh, salah tafsir, salah langkah. Terus kita bilang, Tuhan, bukankah ini jawaban doa? Terus Tuhan bilang, lah aku nggak pernah jawab itu sebenarnya. Nggak pernah jawab itu. Itu sebetulnya ada egonya kamu di situ. Amin. Nah, berikut nih saudara yang terakhir. Saudara pernah nggak ngalamin firman Allah kalau dilihat sama realita itu kayak tabrakan. Hah? Sampai kita kayaknya ragu banget. Nih, saya kasih contoh ya. Misalnya ada banyak sebetulnya, cuma beberapa ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara pernah nggak dengar orang komen gini, katanya anak Tuhan. Kok lu nggak mirip-miripnya sama Tuhan Yesus ya? Katanya anak Tuhan. Kok masih begini begitu? Saudara pernah ngerasain gitu nggak saudara? Jadi kita kayaknya tertuduh, nggak layak lah. Ya. Karena apa? Iblis pakai firman Allah dan kondisi saudara hari ini yang sedang dalam proses pertumbuhan, ditabrakin dan firman itu kayak menggemah. Ya, membuat kita kayaknya kalau mau maju, kayaknya nggak sanggup lah. Jangan kata kayak Yesus, kayak Petrus aja yang masih kelihatan nyangkal ya kan, nggak sanggup. Apalagi kayak Yesus, akhirnya kita nggak berani berjalan maju. Kenapa? Firman itu ditabrakin sama realita. Membuat kita rasanya kecil. Nggak ada apa-apanya saudara. Nggak ada apa-apanya. Nah, yang berikutnya saudara. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara pernah nggak jatuh dalam kekudusan? Habis pelayanan jatuh. Sehari-hari ada yang jatuh dalam kekudusan nih. Terus ayat ini kayak keluar gitu. Kamu kok anak Tuhan nggak kudus-kudus ya? Udah lama, udah sering ikut KKR, ikut ibadah kok malah kudus. Kok malah kamu rasanya kok tapi kita juga berusaha kan, berusaha jatuh. Berusaha berkali-kali bangkit tapi gagal lagi. Sehingga kita akhirnya jadi apatis. Saya baru ketemu sama satu orang anak Tuhan, menurut saya sih dia cinta Tuhan. Kenapa? Lagi bergumul mau full time. Tapi waktu konseling, dia bilang gini, sebenarnya Pak, saya itu udah mencoba menghindar saat teduh, dengerin baca firman. Kenapa? Karena saya itu nggak menang sama kekudusan. Saya itu masih nggak menang sama dosa pria. Saya itu masih bergumul lah gitu. Jadi saya daripada saya dengar, saya galau, mendingan saya nggak usah dengar. Mendingan saya nggak usah doa. Mendingan saya udahlah, saya menjauhkan diri aja lah. Tapi kemanapun saya pergi, kayaknya firman itu kejar saya udah gak sanggup lagi Pak. Jadi saya tuh bergumul, saya lagi mau doa nih puasa 40 hari. Tapi yang begini saya udah lakukan berkali-kali dan gagal lagi Pak. Gimana dong? Setiap saya jatuh, nyesel banget kok jatuh lagi.
Kok pornografi lagi? Kok kalau ngeliat cewek, ya tertarik lagi, padahal saya udah menikah. Gimana ya Pak ya? Dan waktu saya tertuduh nih, ini ayat keluar. Tanpa kekudusan, nggak ada seorang pun melihat Tuhan. Apa jadinya saya melayani Tuhan di gereja, tapi saya nggak bisa ketemu Tuhan, nggak bisa rasain Tuhan. Saudara nangkap apa ya maksudnya ya? Apa artinya? Nah, iblis coba tabrakin firman sama kenyataan yang hari ini kita mungkin lagi sedang dalam proses dan bergumul. Nah yang terakhir saudara, ini firman plus realitas. Saudara pernah baca nggak ini? Sebab jika sengaja berbuat dosa, saudara pernah berbuat dosa sengaja? Udah tahu dosa masih dilakuin? Nggak pernah ya? Hebat tuh saudara nih. Wajahnya no ekspresi banget ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Pernah nggak ngalamin saudara ya? Wah kita udah tahu nih ini dosa nih, misalnya apalah judi misalnya atau apalah saudara name it gitu. Udah tahu kayaknya di hati nggak boleh, tapi kita lakuin juga. Nah pas saat teduh ayat ini dapat, ya. Terus kita baca ayat ini tuh kesannya gini, kalau kamu udah tahu tentang kebenaran, kamu buat dosa lagi, kesan lo ya, ini kesan ya. Wah udah nggak ada ampun deh. Nggak ada korban lagi untuk menghapus dosa. Kamu udah menodai darah perjanjian, kamu udah nggak respect sama korban Yesus di kayu salib. Nggak ada deh. Nggak ada obat. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Waktu baca ini saudara, waduh, nggak tenang, ya gelisah. Aduh, nyanyi juga, nyanyinya lagu itu tuh. Jangan buang aku dari hadapanmu. Waduh, lagu yang Daud waktu berzina saudara. Wah nangis dilawat. Kayaknya dosa banget. Padahal ayat ini kalau kita selidiki, ya, nggak gitu maksudnya. Ayat ini nggak gitu maksudnya, saudara. Setuju ya? Rebut dibahas ya. Ya, ayat ini maksudnya gini. Kalau kamu udah tahu tentang kebenaran, kamu udah tahu tentang penebusan Yesus, kamu masih buat dosa, nggak ada lagi korban untuk menebus dosa kamu. Kenapa? Karena korban Yesus yang satu itu sempurna. Beda nggak? Artinya itu kalau saudara lihat nanti ya di Ibrani atau di ILT ya, yang kemarin diomongin itu terjemahan Ibrani yang ke Indonesia. Nggak ada lagi korban. Kenapa? Karena korban Yesus udah sempurna. Yang ada cuma gambaran daripada penghukuman yang mengerikan. Gambaran penghukuman yang mengerikan kalau kamu nggak percaya Yesus. Tapi kenyataannya kamu percaya Yesus. Ya betul ya. Nah saudara, itu sebabnya perlu banget saudara saya dorong. Ayo, yuk semakin giat yuk semakin yuk. Ya, cinta firman, bersekutu sama Tuhan. Nah, cukup saya dulu yang ngalamin ayat-ayat ini. Wah, baru awal-awal 3 tahun 5 tahun bertobat baca firman. Waduh, habis buat dosa nih. Nggak ada lagi nih korban penebus dosa. Tamat nih. Nah saudara, 3 hal ini saudara, firman yang ditambahin, dikurangin. Ya, firman plus ego. Firman ditabrakin sama kenyataan realita. Kadang ya buat kita tuh nggak berani bertumbuh, nggak berani melayani, nggak berani maju. Waktu mau maju kita bilang gini, ya gue aja masih berantakan, nggak dulu lah. Ya, padahal Tuhan mau saudara melayani, Tuhan mau saudara bertumbuh, Tuhan mau pakai saudara dahsyat saudara. Haleluya. Nah, terus gimana dong? Nah ini yang saya pengen sampein saudara. Ya, nah slide berikutnya saudara. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kokoh enggak tergoncangkan di dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Situ dulu saudara. Nah, Injil itu apa? Kenapa Injil itu jadi senjata utamanya Tuhan? Kenapa Injil itu kokoh, nggak tergoncangkan, nggak ada yang bisa nyelamatin manusia kecuali Injil. Nah, Injil itu apa saudara? Injil adalah berita sukacita bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia dan dalam keadaan manusia dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya barang siapa yang percaya dia diselamatkan. Biasa aja ya saudara ya. Pak, itu mah kita udah tahu Pak. Itu mah pertama kali ikut KKR bertobat nangis-nangis juga ayatnya itu. Pak, itu mah waktu ikut program di gereja, ikut kelas, itu juga yang diajarin Pak. Wah, itu mah biasa, itu mah basic banget. Saya kasih tahu saudara, ini paling basic. Justru kalau yang basic nggak kuat, dasarnya nggak kuat, saudara nggak mampu mendirikan bangunan apapun di atasnya, saudara. Ya. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan ragu ngomong ini berulang kali. Kenapa? Kayaknya kalau ngomongin ini rasanya kurang mantep. Baru sebut ayatnya aja udah pada tahu. Yohanes 3 ayat 16. Oh udah tahu lah. Mau dikembangin kemana juga udah ngerti. Kayaknya kurang enak gitu. Ya. Pak. Waduh kurang Pak khotbahnya Pak. Kalau hamba Tuhan saya Pak. Dia sekali khotbah 3 hari saya gak bisa tidur. Kenapa? Tertuduh Pak. Ya udah dahsyat banget khotbahnya. Ya saya tertuduh kalau denger dia khotbah gitu ya. Bayangin Pak khotbahnya. Hamba Tuhannya bilang gini. Saya sebagai hamba Tuhan aja saya sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Saya takut. Saya sendiri juga ragu apakah saya bisa masuk surga. Jemaatnya bilang, wih yang pendeta aja takut gak masuk surga. Apalagi kita ya gitu kan. Tapi saya mau ngomong gini saudara. Satu-satunya yang menyelamatkan, satu-satunya yang menjadi kekuatan Allah itu Injil. Saudara pegang Injil. Waktu saudara pegang Injil bahwa Yesus datang ke dunia menyelamatkan saudara. Dia mati di kayu salib buat menanggung saudara. Itu satu-satunya paspor. Bukan karena perbuatan baik. Kalau saudara pegang ini aja satu, tuduhan-tuduhan yang lain yang di-counter itu saudara firman plus realita, itu akan gugur dengan sendirinya. Amin saudara. Kayaknya wajah-wajahnya wajah-wajah ragu. Ya, saudara yuk lihat Efesus 2 ayat 8-9. Saya ulang lagi saudara. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Pak, Bu, saudara, kalau saudara bisa selamat, bukan karena Bapak Ibu hebat. Bukan karena Bapak Ibu luar biasa. Cinta Tuhan melayani sungguh-sungguh, bukan. Itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Waktu kita percaya, saudara udah punya Roh Kudus dan Roh Kudus mau bermanifestasi dalam hidup saudara. Pakai saudara dahsyat. Amin saudara. Lah terus gimana dong? Masa mentang-mentang semua bukan hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita, masa kita bisa bebas? Enggak saudara. Ini ya, yang benar nih saudara, waktu kita percaya sama Injil, kita akan menjadi manusia yang sangat bersyukur. Kenapa? Kita nggak perlu ngalamin seperti Yesus alami, tapi kita memperoleh hasil dari pengorbanan Yesus, kita menikmatinya. Waktu kita bersyukur, itu akan membuat kita rindu untuk melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Tapi perbuatan baik bukan untuk diselamatkan. Perbuatan baik karena telah diselamatkan. Nah saya kasih ilustrasi gini. Ada anak gelandangan di jalanan. Tahu dong kalau anak gelandangan. Makannya sembarangan. Kotor, bajunya compang-camping, dekil, gak mandi. Satu kali anak ini diangkat jadi anak angkat.
anak angkat orang kaya, orang pejabat, diangkat sama mungkin raja, diangkat oleh siapa, orang yang hebat lah. Diangkat jadi oleh sultan, diangkat anak misalnya. Loh, anak ini akan diajar, setuju nggak? Diajar seperti didikannya sultan, didikannya anak raja, bajunya diganti, pakai yang benar, mandiin, cuci kaki, cuci tangan, makan caranya mesti tahu, pakai sendok, pakai garpu, mungkin pisaunya aja ada berapa biji gitu, ya pernah kan makan yang pisaunya, ya yang jenis untuk motong stik lah, motong buah lah, motong apalah, motong kartu kredit lah, pisaunya komplit ya. Diajarin saudara. Mungkin anak ini walaupun udah diajarin enak, tetap merasa makan di warteg lebih enak. Bisa angkat kaki satu, bisa pakai tangan. Tapi saudaraku, apapun yang terjadi, setiap dia balik ke keraton, dia harus berkelakuan seperti apa? Penghuni keraton. Saudara tahu nggak? Saudara anak raja, anak Allah. Oleh penebusan Kristus, saudara anak Allah. Tuhan mau ajarin saudara, terus saudara, terus. Sejauh saudara pegang prinsip ini, saudara akan bertumbuh terus. Kekudusan itu barang yang mewah. Itu perlu dikejar. Saudara pernah pengen rindu punya barang yang mahal? Misalnya ya, ada ibu-ibu pengen perhiasan. Perhiasannya bagus, mahal. Ibu ini yang lakukan apa saudara? Dia coba kurangin pengeluaran, nabung dikit-dikit. Setuju ya? Biasanya kalau beli ada kata sale, dia belanja. Ini karena dia mau beli perhiasan yang sangat, buat dia sangat suka ini. Dia tabung. Sampai satu saat uangnya cukup, dia beli perhiasan itu, dia pakai. Nah, kira-kira saudara, kekudusan itu begitu saudara. Mewah. Waktu kita kejar mungkin kita jatuh bangun, setuju ya? Tapi waktu kita betul-betul ingin kekudusan karena kita ingin dekat sama Tuhan saudara. Ya, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Waktu kita pengen buat dosa, kita mulai, enggak Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Waktu kita mau hal-hal yang gak benar, enggak lah. Kenapa? Aku ini udah diselamatkan, aku pengen dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Waktu mau, enggak lah Tuhan, aku pengennya ini aja Tuhan. Waktu saudara mau benci sama orang, enggak lah Tuhan, aku gak mau hidup aku banyak sampah, aku mau rilis. Nah, waktu saudara lakukan hal-hal kecil itu, saudara coba cut. Saudara tahu gak? Saya percaya itu kayak saudara berjalan dari waktu ke waktu dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saudara dituntun sampai nanti saudara menggenapi firman itu. Kuduslah kamu karena aku kudus. Saudara kudus bukan karena kekuatan saudara, bukan karena kemampuan saudara, tapi karena saudara kudus, saudara punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Karena saudara pengen mencapai, saudara pengen meraihnya. Saudara bisa bilang, Tuhan aku mau ini Tuhan, walaupun aku jatuh bangun, aku gagal, tapi ini aku mau. Saudara akan mencapainya saudara. Amin. Nah, ayat yang terakhir dari yang terakhir saudara. Ini janji Tuhan. Ya. Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Kristus apa? Setia. Setia itu artinya gini, sekali dia mengepalainya, dia akan terus sampai kesudahan. Nemenin saudara. Dan apa saudara? Rumahnya itu bukan gereja gedung. Bukan, rumahnya siapa? Kita. Saudara ini rumahnya Tuhan. Waktu saudara terima Yesus, saudara undang masuk, katanya anaknya Yesus akan setia mimpin saudara sampai kepada akhirnya. Teguh. Ya, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ayat ini mau bilang gini, kalau saudara nggak buang kepercayaan itu, pegang kepercayaan apa? Injil.
saudara pegang berita Injil yang adalah kekuatan Allah itu, saudara pegang. Tuhan setia. Apapun kondisi saudara, dia akan temenin terus proses by proses sampai saudara menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sampai saudara bisa hidup serupa dengan waktu Kristus hidup. Kenapa? Saudara, Tuhan setia. Kalau kita kan ngurusin orang, begitu kita lihat ini berat. Udahlah Tuhan, jauhkan cowok ini daripadaku. Ya. Atau Tuhan udahlah gak sanggup, gak kuat. Tapi kalau Tuhan setia, saudara. Selama saudara pegang pada Injil, dia setia sampai pada kesudahannya. Dia mau ubah saudara, amin. Dia mau ubah saudara. Mari kita datang sama Tuhan.